Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dia silakan dijawab. Anda ini orang baik dan sudah punya kebiasaan baik. Artinya Anda jangan mau dibisiki oleh setan gara-gara dengan ceramah Buya. Ceramah Buya itu untuk membenarkan. Bukan berarti kalau kita membenarkan bukan berarti yang Anda lakukan itu salah lalu dosa, bukan. Masuk membenarkan ini kita ingin mendudukkan segala sesuatu pada tempatnya. Selagi tidak wajib zakat, kami akan katakan tidak usah bayar zakat. Tapi kalau Anda bersedekah, keutamaan. Jangan berarti kalau kami mau tidak wajib zakat langsung nggak mengeluarkan, Anda rugi. Berarti Anda, setan itu sebetulnya setan itu kadang-kadang membawa Al-Quran loh ya, nasihati orang dengan Al-Quran. Setan membisikkan kepada Anda dengan membawa Al-Quran, hadis Nabi SAW ya. Misalnya itu loh, banyaklah kau bersedekah, banyaklah kau ini. Akhirnya oleh setan dilupakan, nggak bayar zakat. Itu kan ada orang senang sedekah tidak bayar zakat. Itu negatif. Kalau Anda kebalikannya, tidak wajib zakat, bayar zakat, itu bagus. Akan tapi kebenaran harus disampaikan agar Anda tahu bahasanya ini adalah bukan zakat. Kenapa? Kalau ini bukan zakat, itu Anda bisa bebas memberikan siapa saja. Kalau zakat harus diberikan kepada asnaf thamaniyah. Kalau itu bukan zakat, Anda bisa gunakan untuk bangun pondok pesantren, untuk mencetak para ulama. Kita kan punya kader-kader ulama. Tapi kalau zakat tidak untuk mereka. Jadi kalau zakat fakir miskin yang sudah ditentukan itu. Tapi kalau bukan zakat, tapi Anda tetap keluarkan, istimewa, akan berkah buat Anda, tidak usah goyah. Itu bisikan setan. Anda sudah benar baik. Jadi zakat mungkin yang Anda maksudnya adalah zakat profesi. Zakat profesi tidak semua a'immah para ulama mengambilnya, akan tapi bagi yang sudah jangan ragu, keberkahan ada. Tetap jalankan yang sudah biasa. Cuman kita harus berani mengatakan yang kita tidak mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Mewajibkan yang tidak wajib haram, tidak boleh. Selagi tidak wajib, maka kita katakan tidak wajib. Satu orang menjual aset, kan kita dengar suatu ketika ada orang ngadep, satu orang jual asetnya, katanya suruh zakat. Dari mana zakat? Aset dijual kok bayar zakat? Nggak ada wajib bayar zakat. Kalau ada sedekah separuh pun boleh, nggak ada masalah. Tapi tidak atas nama zakat. Kalau saya panitia zakat fitrah, biarpun Anda orang kaya raya, saya tetap ngambil 2,5% dari Anda. Nggak perlu saya mengatakan 2 kintal, nggak ada, haram hukumnya. Kalau Anda bersedekah 1 ton pun juga boleh. Nah, pesangon yang diberikan Anda ini kalau bukan gaji maka tidak wajib dibayar zakat. Karena bukan daripada bukan gaji Anda. Nah, pesangon hadiah dari seorang tidak wajib dizakati. Saya memberikan hadiah atau Anda memberikan hadiah kepada siapapun, tidak wajib dizakati, orang terima tadi. Misalnya Anda memberikan hadiah kepada saya 1 miliar atau saya ngasih Anda 1 miliar, saya wajib zakati hadiah kok dikasih. Nah, kalau gaji tadi mungkin yang Anda maksud gaji Anda, gaji profesi Anda. Nah, gaji profesi, zakat profesi ini adalah para ulama berbeda dalam hal ini. Akan tapi kita bolehlah, akan tapi tentu di saat kita ngikut pendapat ini juga harus kita sampaikan dan kita ringankan seringan-ringannya, karena nggak boleh mengambil hartanya orang. Karena mewajibkan zakat mengambil hartanya orang haram. Jangan sebagai ustadz dikit-dikit wajib zakat, dikit-dikit. Kita ada orang gajinya 5 juta per bulan harus keluarkan zakat. Zakat dari mana itu? Zalim itu. 5 juta keluar zakat. Tapi kalau mau sedekah 10%, 20%, oh ya istimewa, bakal cepat kaya orang itu. Sudah gaji segitu, tak taunya gaji 1 juta, tapi dia mengeluarkan 50.000. Kalau 1 miliar, berapa yang akan dikeluarkan? Hebat, 5 juta. Kan hebat orang itu. Dia bagus, tidak wajib zakat, tapi mengeluarkan zakat. Anda ini orangnya. Ada hal yang tidak wajib Anda zakati, termasuk hadiah pesangon yang diberikan, lalu Anda zakat, itu istimewa. Anda bukan 2,5% lagi, 10%, lihat. Anda akan lihat keberkahannya itu. Ya jangan ragu, jangan mundur. Banyak orang bersedekah miliaran kan begitu. Anda berlomba dengan beliau. Lanjutkan. Cuman sekarang kita jelaskan tentang masalah zakat ya. Kalau pesangon seperti itu, hadiah itu tidak wajib dizakati. Karena bukan bagian daripada gaji. Tapi kalau zakat gaji bagi yang mengatakan zakat profesi tadi, maka itu diringankan seringan-ringannya. Maka itu nisabnya adalah harus sama dengan nisabnya emas. Setelah dikumpulkan perkiraan 1 tahun, seperti panenan padi. Kalau kita punya beberapa petak padi, 1 petak padi panen belum mencapai nisab, digabungin lagi, dijajar selama 1 tahun. Jadi begini, jika gaji Anda dalam 1 tahun itu bersih, selain untuk
transportasi segala macam. Kalau 1 tahun itu bersih, harganya senilai emas murni 85 gram. Tidak tahu berapa 85 gram, saya ingin tahu pastinya, ada tukang penjual emas yang ngerti, tolong sampaikan kepada kami supaya jadi pegangan. Berapa emas murni hari ini? 85 gram harganya berapa? Nah, sebesar itulah kalau sudah dikumpulkan uang Anda dalam 1 tahun kumpul sebegitu, anggap saja 80 juta, maka wajib dizakati menurut yang mengatakan 2,5%. Kemudian Anda, karena Anda orang dermawan, Anda lebihkan sampai berapa tadi? 10%. Nah, kemudian pesangon Anda kok tiba-tiba gede dan sebagainya. Nah, jangan ragu, ayo buat pondok pesantren. Itu santri berpotensi, jangan ragu. Dermakan, kalau itu bebas, tidak harus berikan fakir miskin. Karena derma, sedekah, Anda pilih, ayo yang paling besar manfaatnya, akan terus pahalanya mengalir. Jadi maksud kami, Anda jangan mau dibisiki setan dengan membawa omongan kami, itu setan menggumi. Gara-gara kami ngomong tidak wajib zakat, langsung berubah menjadi Anda berdoa, ini Anda mendengar bisikan setan. Bahkan kadang setan membawa Al-Quran lah ya, hati-hati. Biar orang terlena, suruh sholat tapi nggak ngasih nafkah, suruh berzikir tapi nggak ngasih nafkah istrinya. Tadi ada orang ibadah atau banyak tapi nggak pernah kerja nyari nafkah, haram. Baik seperti itu, dan semoga Anda terus dalam lindungan Allah SWT, kemuliaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kami membedik sisi lain dari Anda. Anda kan punya ilmu dunia perbankan yang syariah, Al-Baca kan punya BMT. Barangkali Anda bisa menyumbangkan ilmu Anda atau apapun untuk bisa mengembangkan lembaga keuangan syariah yang selama ini kita rintis. Semoga Allah mudahkan urusan Anda, berikan segala kebaikan. Terus Anda dengan kebaikan Anda jangan dikurangi dari 10%. Selagi Anda dengan 10% pun normal ekonomi Anda, berarti akan, kalau Anda lanjutkan, insya Allah akan semakin normal ekonomi Anda. Tidak akan berkurang sedikit pun kalau Anda berikan untuk Allah. Jangan berkurang, jangan berkurang. Tapi ingat, itu bukan sebuah kewajiban, tapi sebuah kesunahan. Baik, Bu, tadi kan dengan mengetahui bahwa zakat itu ada nggak semuanya dizakatin, Bu. Dan tadi beliau mengatakan hampir semua uang yang masuk pokoknya 25%, 2,5% potong. Itu kebaikan Anda. Nah, maksudnya apakah tetap dengan sistem seperti itu, Bu, ya? Ataukah karena sekarang sudah ngerti ilmunya, udah deh langsung 10% untuk sedekah semua, atau tetap dengan seperti selagi itu tidak zakat, Anda katakan itu sedekah. Anda bisa bebas memberikannya. Untuk bangun pondok pesantren bisa, untuk masjid bisa, dan sebagainya. Tapi kalau sudah zakat, maka tapi 10% jangan dikurangi karena sudah menjadi sebuah kebaikan. Maksudnya kan itu sudah saya pastikan 10%. Cuman kalau 10% ini lebih leluasa. Lebih leluasa, Anda bisa bikin untuk madrasah diniyah di kampung Anda yang sudah mulai mau roboh, itu Anda bangun ya. Karena pondok, madrasah pondok nggak boleh diambilkan dari duit zakat, tapi dari duit derma Anda, itu akan menjadi pahala mengalir terus seperti itu. Adapun kalau ada, itu kan hanya yang bagi yang mengatakan zakat profesi itu adalah dari hasil. Kalau ada orang ngasih hadiah, enggak.